Kan umat atorok situng kaum, mun kaum dia toron ke sungai, norok ke sungai, mun torong ke jurang, masuk ke jurang, mun masuk lubang berkah, lagi masuk lubang berkah. Makanya apa akhirnya sama Allah Ta'ala? Sahabatnya katanya, ya Rasulullah, kenapa ada orang Yahudi Nasrani saya torong? Saya Rasul kan, siapa pun ya, kan. Hadirin sahabat Allah Ta'ala, Melana usaha dakwah ini Pak dirintis kurang lebih 1920 di negara India. Waktu itu Pak, orang Islam yang ada di India itu perilaku sehari-harinya sudah mirip dengan orang Hindu Pak, karena dijajah Inggris. Yang tersisa hanya 2 saja Pak, mayoritas Muslim India itu orang Islam. Apa? Satu disunat, yang kedua kalau mati dikubur. Karena orang Hindu itu kalau mati dibakar. Dan orang Hindu tidak sunat. Artinya apa? Membuat acara pernikahan kayak orang Hindu. Cara makan kayak orang Hindu. Sudah meninggalkan sholat, sudah banyak meninggalkan perintah agama. Waktu itu jajah Inggris. Maka Syekh Ilyas rahmatullah alaih, kemudian beliau ini Masya Allah bermujahadah, beriadah, sampai setiap tahun itu kholwat di Astana Rasulullah. Zaman itu Pak 1920, jangan dibayangkan sekarang. 1920-an itu kita punya banyak ulama di Indonesia Pak, Nawawi Al-Bantani, Syarifudin Al-Fadani, ulama-ulama kita. Dulu diserap ilmunya oleh orang-orang dari Maroko, ya, dari Azerbaijan, ulama-ulama. Saya kena sedaya Mekah besar. Nah termasuk Langkung Pak Ki, sampahnya kedua Pak. Ramai pun Kiai Mansur, pondok ramai pun Kiai Rafiq. Jadi embangnya Kiai Rafiq nih kan, pondokan kan yang masa Idiyah Pak, pondok Kiai Mansur, Asadiyah. Nah Asadiyah. Ternyata asmae pun ramana Kiai Mansur nih kan, Syekh Said itu sampai sekarang masih ditempelkan sebagai pemegang sanad penghafal Quran. Melana dingin, Kiai Mansur nalika lagi ibadah Sampang, beliau itu pemilik sanad Quran nomor 2 se-Asia. Nomor 2 se-Asia. Hadirin saya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka saya Ilyas Nekabak Masya Allah dengan uzra, dengan mujahadah, hati-hati nak digetar nanti sama belakangnya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau itu beruzra, kemudian Allah memberikan ilham, memberikan usaha dakwah seperti ini. Dan ternyata subhanallah ditakdir di Indonesia usaha dakwah seperti ini bukan barang baru. Bukan barang baru. Karena apa? Wali Songo jauh lebih dulu daripada Syekh Ilyas. Ya. Wali Songo itu 1600-an. Ya 1600, 1700. Maulana Ilyas, Syekh Ilyas memulai usaha dakwah 1920 di tanah India. Masuk ke Indonesia itu sekitar 1960. Tapi waktu itu tidak ada rombongan Pak. Jadi ulama satu orang masuk ke Jakarta, yang dicari orang India, orang Pakistan, ya, diajak silaturahmi ke masjid-masjid. Seperti itu Pak. Persis geraknya Wali Songo. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, apa Pak tujuannya? Apa tujuannya? Kalau dulu Pak Wali Songo itu memang mengajak orang supaya punya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena tanah Jawa belum Islam. Jawa belum Islam. Madura kita Islam. Tapi tak langkung Pak. Islam Madura ben Islamnya Jawa itu ketinggalan sama Islamnya Cina. Jadi Cina mereka Islam ngadain kan bang Jawa ben Madura. Terus yang ada di kepala Indonesia kan Sumatera, Medan itu lebih dahulu Pak Islam. Karena apa? Sahabat dakwah pertama di abad ke-7 Masehi itu Pak,
Begitu dari Arab Saudi terus ke Yaman, Hadramaut, terus berjalan sampai ke India, sampai ke Sumatera. Sumatera jalan ke timur Pak, tapi tak terus ke Jawa Pak. Lengkap ke atas ke Malaysia, Kambodia, semakin Thailand apa bisa, pas om ke China. Melana dan kula Pak alhamdulillah tahun 2014 sareng Allah Taala paling kesempatan kaki napa. Jauhan mereka ke negara China. Dan kula masuk ke negara China selama 28 hari. Kak bisa Pak banyak masjid-masjid kona. Masjid-masjid kona. Tapi masjid-masjid kona China ini kata menimpa model tembok. Pak jalan kami ke Surabaya Pak, jalan sekitar semak THR lambat nih kan. Badan masjidnya mana Cengho Pak, dari kayu. Lalu kan negara China kan masjid model enak amis dulu Pak, enak kelenteng bisa. Persis kelenteng. Kelentengnya dengan aren Buddha. Tapi kemudian ada Pak. Tak ada. Model seneka Pak, kayu Pak. Itu umurannya ratusan tahun. Bangunan dari kayu. Lantainya Pak, batu tebal-tebal kayak gini. Masya Allah. Ini di provinsi Guangzhou, namanya Kanton. Akhirnya pula orang itu Pak. Jadi sahabat mereka Pak, generasi pertama dakwah itu dari Arab, kemudian turun ke Yaman, kemudian bergeser ke India, bergeser lagi ke Indonesia tapi Sumatera, terus ke atas Pak ke Malaysia, ke pinggir-pinggir, begitu sampai di Cina Pak. Nek kalau sampai Cina Deja, kampungnya Sunan Ampel, Samarkand, keborok Pak. Keborok sampai juga Afghanistan, pas beli pole ke selatan. Dan itu tidak semua kembali berdesek. Kebanyakan cekak negara yang dituju. Nah, baru kemudian generasi kurang lebih sekitar abad 15 baru giliran Wali Songo 1500-an 1600. Itu generasi kedua. Dan Wali Songo itu Pak kurang lebih ada 12 jamaah yang dikirim. Dan semuanya orang luar negeri. Tidak ada orang Indonesia. Karena orang Indonesia waktu itu masih nyembah batu, nyembah pohon. Makanya saya menyampaikan Wali Songo itu Pak yang turunan Jawa, turunan Indonesia cuma satu. Namanya Sunan Kalijogo. Sunan Ampel itu orang Samarkand. Sunan Kudus itu orang Maroko. Sombong bahasa Indonesia. Artinya apa? Usaha hajat-hajat dari rumah ke rumah ngajak cuma hajat ada Allah Ta'ala. Ini kamu mulai lambat pun beda Indonesia. Mana mungkin Pak? Kula serombongannya Pak. Benih dakwah ilallah tapi dakwah ibadah. Mengajak orang lain sebut ambil kalimat la ilaha illallah Rasulullah yang cek sholat. Ya cek mau Quran, mau sholawat.